Saudara-saudara, biasanya telur mewakili dekorasi Paskah. Tapi sesungguhnya apa arti Paskah? Yesus bangkit dan hidup. Pembacaan Alkitab kali ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu dapat membacanya dalam Alkitab masing-masing. Saudara-saudara terkasih, pada masa sekolah minggu, saya ada satu lagu yang sangat berkesan untuk saya semasa sekolah minggu. Setiap kali Paskah, lagu ini hampir selalu dinyanyikan. Lagu ini sederhana sekali. Lagu Hai Maria, jangan menangis, kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Siapa yang buka? Malaikat yang buka. Buka hari apa? Buka hari Minggu. Lagu sekolah minggu ini sangatlah berkesan. Dan seperti firman Tuhan yang kita baca pada minggu ini. Kisah Maria yang menangis di depan kubur Yesus. Yang memikirkan siapakah yang akan menggulingkan batu besar itu. Dan dia tidak mendapati di manakah mayat Yesus. Dia menangis. Dia sedih, kehilangan sosok yang dia cintai, sosok yang dia kasihi. Dia mencari-cari di manakah jenazahnya. Dia lupa segala pengajaran waktu Yesus masih hidup. Yesus berkata, dia akan menderita, dia akan mati di atas kayu salib, tetapi dia juga akan bangkit. Maria lupa karena kesedihan dan kekhawatiran yang melandanya. Dia lupa segala pengajaran Tuhan bahwa Yesus bangkit. Sampai dua malaikat yang bertanya kepadanya, dia masih memikirkan di manakah mayatnya disimpan, di manakah mayatnya diambil. Bahkan ketika Tuhan Yesus juga bertanya, "Hai ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria tidak mengenali itu suara Tuhannya. Yang ada di pikirannya, di manakah mayat Yesus? Di manakah jenazah Yesus? Baru ketika Yesus memanggil namanya, Maria, Maria mengenali itu suara gurunya, Rabuni. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seringkali kekhawatiran yang melanda kita, kesedihan yang melanda kita, membuat kita tidak melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Bahwa Yesus sudah menang. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan Tuhan yang mati yang ada di dalam kubur. Tapi dia yang bangkit, dia yang menang atas kematian. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seringkali kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan akan masa depan, akan hari yang akan datang, membuat kita tidak bisa melihat kasih Tuhan yang besar. Seperti Maria ini, dia sekian lama bersama Yesus, tapi dia tidak mengenali pengajaran-pengajarannya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seberapa lama Anda ikut Tuhan Yesus? Sudahkah engkau mengenali? Sudahkah kita mengenali bahwa Yesus kita Allah yang hidup? Sudahkah kita merasakan bahwa Yesus benar hidup? Lagu sekolah minggu ini beberapa tahun lalu itu menemplak saya. Yang saat itu saya sedang bergumul untuk melayani Tuhan full time. Saya meninggalkan pekerjaan saya. Yang waktu itu saya adalah tulang punggung keluarga. Kami anak yatim. Papa saya meninggal dan ibu saya waktu itu sakit-sakitan. Adik saya masih kecil-kecil.
Ketika Tuhan panggil untuk melayani Tuhan full time, saya khawatir siapa yang akan memberi makan mereka, siapa yang akan membesarkan adik-adik saya, sedangkan mama saya sakit-sakitan. Lalu siapa yang akan membiayai saya kuliah beberapa tahun? Dan mampukah saya melewati pembentukan sekolah Alkitab? Berbagai kekhawatiran. Tapi lagu sekolah minggu itu dan cerita sekolah minggu yang begitu sederhana. Maria menangis di depan kubur Yesus. Dan Yesus berkata, jangan menangis. Kubur Yesus sudah terbuka. Yesus bangkit. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Paskah ini mengingatkan kita, kubur yang kosong menandakan Yesus bangkit. Yesus hidup. Batu itu sudah digulingkan dan Yesus hidup. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, menaruh kepercayaan kepada Tuhan tidaklah sia-sia, karena kita percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu saat ini? Apa yang menjadikan Bapak Ibu tidak mampu melihat masa depan dan khawatir bagaimana masa depan anak-anak kami? Kapan virus corona ini segera berakhir? Kapan penderitaan saya segera berlalu? Ketika saya akhirnya masuk ke sekolah Alkitab dan memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani full time, dan saya membuktikan, saya mempercayai Allah yang hidup. Beberapa waktu yang lalu saya khawatir dengan hidup saya, khawatir dengan keluarga saya. Tapi saat ini saya menyaksikan bagaimana tahun-tahun Tuhan membuktikan bahwa saya ikut Allah yang hidup. Saya melayani Allah yang hidup. Keluarga saya Tuhan pelihara. Mama saya menjadi sehat. Dan saya pun bisa menyelesaikan sekolah Alkitab dan mulai melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang kita terlalu banyak dikuasai oleh kekhawatiran kita. Belajarlah, taruhlah iman Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita Tuhan yang hidup. Dia sanggup menolong Bapak Ibu. Dia sanggup menyediakan masa depan untuk Bapak Ibu. Maria, Tuhan tolong ketika dia melihat kebangkitan Yesus dan percaya dan melihat menyaksikan sendiri Yesus hidup. Maria diubahkan. Dia menjadi saksi utama dari peristiwa besar. Bahkan dia disejajarkan dengan rasul-rasul seperti Yohanes dan Petrus. Padahal dia seorang perempuan yang saat itu tidak dianggap. Kebangkitan Yesus juga mengubahkan saya. Yang tadinya hanyalah seorang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan melayakkan saya yang sebenarnya saya tidak layak untuk melayaninya. Tuhan mengangkat saya. Dan Tuhan juga ingin menyelamatkan Bapak Ibu. Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saat ini juga Tuhan memanggil Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk percaya kepada Yesus. Bahwa dialah Tuhan yang hidup. Dialah Tuhan yang sudah menang atas kematian. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi yang hidup. Kalau hidup, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia berkuasa. Dia sanggup menyediakan masa depan untuk saudara. Dia sanggup mengubahkan hidup saudara. Dia sanggup menjadikan saudara lebih baik. Biarlah yang sudah mendengarkan sharing ini, kiranya beroleh iman percaya kepada Yesus yang hidup. Dan menaruh kepercayaan itu. Segala kekhawatiran
taruh di depan kubur Yesus. Kubur Yesus yang kosong itu menandakan ia hidup. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan bangkit. Haleluya.